Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan keluarga ulama Fitriyah serta keluarga para pengurus majelis taklim, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah semua doa dan juga kebutuhan-kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 81. Surah At-Taubah ayat 81. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf rasulillahi wa karihu an yujahidu في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Fariha bergembira. Siapa yang bergembira? Al-mukhallafuna, orang-orang yang ditinggal perang oleh Rasul. Siapa ini? Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini pada perang Tabuk, karena mereka sering minta izin sebelum-sebelumnya, lalu Allah memutuskan di perang Tabuk ini mereka ditinggal saja. Al-mukhallafun, selain orang-orang yang ditinggal oleh Nabi. Kenapa ditinggal? Alasannya karena kalau diajak perang justru membuat kacau. Kenapa membuat kacau? Karena mereka takut perang. Jadi kalau orang takut perang, itu diajak ke medan perang, justru ngerepotin yang sudah biasa perang. Kalau Ibu bisa perhatikan, siapapun yang pertama kali misalnya melakukan sesuatu, maka dia masih agak bingung. Sama dengan orang nggak pernah ke masjid, begitu datang ke masjid, nah ribet dengan urusannya yang ada di badannya dia. Entah apanya, dia nggak tenang dia. Begitu juga dengan al-mukhallafun, orang-orang yang ditinggal perang oleh Nabi. Mereka ditinggal karena memang pengacau. Nanti kalau sudah diajak perang, mereka mengacaukan diri. Di tengah perjalanan di perang Uhud, mereka menyimpang dari peperangan. Para ulama juga mengartikan al-mukhallafuna ini sebagai orang-orang yang rusak. Sama dengan kalimat hulufu fammis shaim. Jadi orang yang berpuasa itu karena dia dari pagi berpuasa sampai sore hari, maka bau daripada mulutnya itu terasa. Ini disebut hulufu. Orang-orang yang ditinggal perang disebut dengan al-mukhallafun, orang-orang yang rusak. Apanya yang rusak? Imannya. Mengaku beriman tapi gak mau berjuang bersama Nabi. Mengaku beriman tapi gak sholat. Mengaku beriman tapi nanti memusuhi kaum muslimin sendiri, gak mau diajak untuk berjuang bersama kaum muslimin. Bima ka'adihim, mereka bergembira di tempat mereka. Jadi karena mereka ditinggal perang oleh Rasul, justru mereka bergembira. Mereka bergembira ini karena mereka berhasil mengelabui Rasul. Jadi mereka merasa bahwa Rasul dikelabui oleh mereka. Mereka sebenarnya ini orang-orang kuat, orang-orang yang sehat, yang sebenarnya secara persyaratan dia bisa maju perang, tetapi karena hatinya ini munafik, maka mereka tidak berani. Mereka bergembira pada posisinya mereka ketika ditinggal perang oleh Rasul. Mereka mengatakan kita berhasil mengelabui Muhammad bersama kaum muslimin, bahwa kita tidak perang itu karena kita tidak mau membela agama Islam. Kita tidak mau berjuang bersama mereka. Khilafah Rasulullah, di belakang Rasulullah SAW. Kalimat ini juga berlaku nanti pada zaman sekarang. Kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu, ada orang-orang yang tidak mau ikut di dalamnya, ini beberapa kali nanti akan merecokin kita. Kita lakukan upaya untuk memperbaikinya, kita upayakan dulu, tapi kalau sudah nggak bisa, ya sudah, harus ditinggal. Nah itu yang harus dilakukan dalam sebuah komunitas. Wakalihu, dan mereka itu sebenarnya enggak ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, untuk berjuang dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Jadi Allah memberikan jiwa kepada kita, badan ini salah satunya fungsinya adalah untuk berjihad di jalan Allah.
Begitu juga Allah memberikan harta kepada itu sekalian. Jadi harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu bukan sepenuhnya untuk kita nikmati. Sebagiannya harus dipakai untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan, tidak ada orang yang tidak punya harta, walaupun dia sedikit jumlahnya. Nggak ada orang yang tidak punya jiwa, karena harganya kan ada. Ketika harta dan jiwa ini disebut, ini untuk menunjukkan bahwa yang satu berkaitan dengan yang kita usahakan. Harta itu kita usahakan sehingga kita punya. Jiwa itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi nggak usah kita usahakan. Semua yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita usahakan atau tidak, itu ada fungsi sosial. Fungsi sosialnya adalah dipakai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pikiran, kita punya tenaga, harusnya sebagiannya itu untuk mikir bagaimana kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka juga berkata, la tanfiru fil haq. Mereka berkata kepada kawan-kawannya yang lain, janganlah kalian berangkat perang dalam keadaan berpanas-panasan. Bukan hanya panas kalau perang itu. Kalau orang maju perang, berarti ada kemungkinan dia bisa selamat atau dia yang terbunuh. Jadi mereka saling mengatakan kepada kawan-kawannya, la tanfiru fil haq. Jangan kalian ikut perang. Sekaligus kalimat ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu saling mempengaruhi. Jadi mempengaruhi kepada orang-orang yang munafik, mempengaruhi juga kepada orang yang baik-baik yang telah beriman. Maka yang repot ini pengaruhnya ini. Mereka pandai menghasut, mereka pandai membujuk orang lain. La tanfiru fil haq. Lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya apa Bapak Ibu? Kul, katakan Muhammad, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam itu jauh lebih panas daripada panasnya cuaca yang ada di perantau. Allah ingin menyatakan bahwa ini kamu belum tahu ya. Maka dikatakan lau kamu yafqahu, kamu belum mendalami, kamu belum tahu secara mendalam bahwa kalau kamu masuk ke neraka jahanam itu jauh lebih panas daripada panasnya keadaan pada saat perang Tabuk. Lebih panas dari panas apapun yang ada di bumi ini. Maka ini adalah ancaman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan kalimat laukan yafqahun. Jika kalian berpikir dengan mendalam, kalian akan ikut. Kenapa? Karena perang itu kalian sudah berada di jalan Allah. Kalau kalian sudah berada di jalan Allah, seandainya mati di jalan perang itu, kalian syahid. Semua dosa kalian diampuni, masuk surga tanpa dihisab. Kenapa tanpa dihitung? Karena perjuangannya itu menjadi saksi, kematiannya itu menjadi saksi, sehingga nggak perlu disolatin, tidak perlu disolatin, karena cukup saksinya adalah darah dia ini. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaknya mereka ini, orang-orang munafik ini, tertawanya sedikit saja dalam kehidupan dunia. Walyabku katsiran. Karena mereka akan menangis banyak nanti di akhirat. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian pengen menang. Apakah kita pengen sekarang ini? Kenapa mereka disebut falyadhaku qalila? Kenapa mereka dikatakan bahwa mereka sebaiknya tidak banyak tertawa? Kenapa disebut begini? Karena biasanya orang-orang munafik
itu sering menertawakan orang-orang muslim. Melihat orang muslim ditertawakan, melihat orang berpakai sarung ditertawakan, melihat orang pakai jilbab ditertawakan, melihat orang ke masjid ditertawakan, gitu. Sering menjadi tertawaan. Jadi sering jadi bahan tertawaan. Maka Allah mengatakan falyadhaku qalilan. Nanti akan terjadi kebalikannya. Kalau mereka tertawa, terbahak-bahak, menghina orang-orang yang beriman, falyadhaku katsira. Mereka bakal nangis tidak ada habisnya nanti di akhirat. Sekarang kita kayak yang mana? Kita tertawa-tawa di dunia, di akhirat menangis untuk selama-lamanya. Atau kebalikannya, kita susah-susah di dunia, menangis dan semua hal yang ada di dunia berat kita lalui, tapi di akhirat kita tersenyum untuk selama-lamanya. Atau kita pengen dua-duanya, kita bahagia di dunia, tertawa juga, menangis juga pada saat tertentu, tapi di akhirat juga sama. Kalau kita pengen yang itu, kita harus bisa mempertahankan bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagiannya harus kita letakkan di jalan Allah. Kita punya kekuatan, kita punya pikiran, kita punya daya, kita punya harta, sebaiknya sebagian diletakkan di jalan Allah, karena itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jazaan bima kanu yaksibun. Semuanya itu adalah balasan terhadap apa yang kita lakukan. Bagi orang-orang munafik, mereka akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menangis untuk selama-lamanya, karena selama di dunia mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Fa'ir raja'akallah, dan jika Allah mengembalikanmu Muhammad, kalimatnya menggunakan jika. Kalimat jika ini tidak terjadi. Fa'in, jika Allah mengembalikanmu Muhammad ila ta'ifatin minhum, kepada salah satu di antara golongan-golongan mereka, ila ta'ifah, fasta'dzinuka, maka niscaya mereka akan minta izin kepadamu lil khuruji, untuk minta keluar. Jadi kalau Nabi tadi sudah meninggalkan mereka, Allah mengatakan jika engkau kembali Muhammad, samperin mereka, maka mereka akan mengatakan kami juga ingin ikut keluar. Padahal itu hanya bahasa lisan saja, hatinya tidak begitu. Mereka nggak enak. Kalau dari samperin seperti itu mereka nggak enak. Kalau mereka nggak enak, baru mereka melakukan sesuatu. Maka ada orang kalau melakukan sesuatu itu memang harus kita datangin, kita mintain, baru dia melakukan sesuatu. Ini juga ciri daripada orang-orang munafik. Jadi kebaikannya itu tidak muncul dari inisiatifnya sendiri, tapi karena dia merasa, aduh nggak enak kita, semua orang bayar kok kita nggak bayar. Semua orang ngasih buka kok kita nggak ngasih buka. Semua orang ngasih sahur kok kita nggak ngasih sahur. Maka karena nggak enak, dia melakukan perbuatan baik, tapi perbuatan baiknya itu tidak tulus. Nah ini yang terjadi. Mereka akan mengatakan kepadamu bahwa kami juga ingin keluar. Kalau itu yang terjadi, makul, katakan Muhammad, lan tahruju ma'ya abada. Kalian selama-lamanya tidak akan bisa lagi berjuang bersama kami. Karena udah jelas banget mereka ini perbuatan mereka itu perbuatan yang berbeda antara yang di lisan dengan yang ada di hati. Walam tuqatilu ma'ya aduwa. Kalian juga nggak akan kami bawa ikut memerangi musuh daripada orang-orang mukmin. Innakum raditum bil qudi awwal marrah. Dari dulu kalian sudah menikmati raditum bil qudi. Kalian enggak ngapa-ngapain. Kalian tidak aktif. Kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang tidak layak memang untuk majukan.
orang yang buta, orang yang cacat, kaum perempuan, dan juga anak. Padahal mereka adalah orang-orang yang sehat. Maka Allah menyatakan faq'udu ma'al khalifin. Maka duduk-duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Jadi Allah sudah membiarkan mereka supaya menikmati kehidupan dunianya. Kenapa? Karena nanti mereka akan disiksa untuk selama-lamanya di akhirat. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kebaikan-kebaikan mereka. Karena seandainya kebaikannya pun muncul, maka kebaikan itu tidak tulus. Ini yang berat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang itu sudah dalam kemunafikan tingkatannya sudah sangat berat, maka memang harus dibiarkan. Udah, biarin aja sampai kita tunggu kapan dia meninggal dunia. Ayat berikutnya lebih tegas lagi, lebih keras lagi kepada mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau Muhammad menyolatkan salah satu di antara mereka untuk selama-lamanya jika mereka mati. Ini dalam sejarah ada 12 orang munafik yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan jangan disampaikan kepada siapapun. Ini hanya untuk dirimu, karena memang orang munafik itu dalam kerahasiaan. Kita sendiri agak sulit untuk mengatakan apakah ketika dia munafik akan tetap munafik. Tapi kepada 12 orang ini Nabi mengatakan dia akan selamanya menjadi orang munafik. Maka nanti setelah Rasulullah SAW itu diwafatkan oleh Allah, Umar itu selalu bertanya kepada sahabat yang satu ini, dia munafik gak? Kalau dia termasuk bukan orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah, saya akan bersolat ke belakangnya. Maka sholat kepada orang kafir, kepada orang munafik itu tidak boleh. Karena itu sholat jenazah itu merupakan sholat yang kita lakukan dalam rangka penghormatan kepada yang meninggal maupun keluarganya, sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah agar dia diampuni. Maka sholat jenazah itu menjadi penting. Karena dengan sholat jenazah itu kemarin dikatakan, Muhammad, engkau mintakan dia ampunan selama 70 kali, atau engkau nggak mintakan ampunan, maka dia akan tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam kaitan dengan sholat jenazah, Bapak Ibu sekalian, Nabi juga mengatakan kalau ada mayat yang meninggal, lalu kemudian di dalamnya disolatin dan jumlah orang yang sholat di situ adalah 70, 70 marrah. Dalam ayat sebelumnya 70 marrah, engkau mintakan ampun sampai 70 kali sekalipun, kata Allah, nggak akan aku ampuni, karena dia munafik. Maka itu kalau ada orang mukmin, kebalikannya, kita kenal sebagai orang yang baik-baik, lalu kita sholat jenazah bersama kaum muslimin yang lain, jumlahnya ada 70 orang, dia wajib masuk surga. Dan sholat jenazah itu nggak bisa dipaksakan. Dan jenazah itu nggak bisa dipaksakan. Kalau orang itu adalah orang yang terkenal baik, orang akan ikut semuanya mensolatinya. Tapi kalau orang itu dikenal sebagai orang yang tidak baik, orang enggan untuk ikut sholat. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menyolati orang yang jelas-jelas munafik. Yang repot itu dia jelas-jelas munafik apa enggak? Nah, di sini. Wala taqum 'ala qabri. Jangan berdiri di atas kuburannya. Artinya jangan sampai engkau ikuti mengantarkan itu sampai di tempat kuburannya. Berat. Ini berat sekali.
Ketika kita berada di atas kuburannya itu, apa yang kita lakukan? Yang kita sebut dengan doa tasbih. Para ulama mengatakan doa tasbih. Makanya di atas kuburan itu kita berdoa. Ketika mayatnya itu sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup, kita berdoa. Doa tasbih. Apa pentingnya doa tasbih? Doa tasbih itu adalah doa yang menguatkan agar jiwa dia nanti ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan dia untuk memberikan jawaban. Ada sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya intinya pada doanya. Seandainya ada orang yang meninggal dan kita ini ragu apakah dia ini munafik apa enggak, maka kita boleh datang ke kuburannya, tapi jangan ikut doa. Datang aja dia. Walaupun kedatangan ini pun sebenarnya juga sudah bertentangan dengan ayat ini, wala takum ala qabri, secara zahir. Tapi secara batin yang dimaksud dengan wala takum ala qabri ini jangan doain dia. Wala takum ala qabri. Apa sebabnya? Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini yang menjadikan alasan kenapa kalau ada orang munafik yang meninggal nanti kita tidak berikut sholat. Ayat ini punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebagaimana disebutkan dalam Imam Al-Bukhari dalam hadisnya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Ini tokohnya orang munafik. Anaknya itu orang muslim baik, sahabatnya Nabi juga. Ya. Jadi yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Rasul lalu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, anaknya datang kepada Nabi, minta agar jubahnya Nabi itu diletakkan di mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tujuannya apa? Makanya kalau ada orang habis umroh lalu dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal, baju umroh itu letakkan di atasnya, di atas jenazah saya. Itu kenapa? Supaya menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dipakai itu adalah jubahnya Nabi, malaikat sudah takut. Malaikat juga mikir-mikir, ya kan? Sama kalau bapak punya topi tentara diletakkan di mobil, nah, polisinya mikirin tentara juga apa tentara, sama begitu. Tapi itu baru depannya doang. Karena dia minta itu, setelah itu anaknya itu minta, ya Rasulullah, bisakah engkau menyolati ayahku? Walaupun saya juga tahu bahwa ayahku ini musuhmu. Rasul karena memandang dia sebagai sahabat, anaknya itu sebagai sahabat, maka Rasul hendak menyolati. Tapi Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukan dia munafik, dia tokoh utamanya. Lalu Rasul masih tidak enak hati. Itu hebatnya Rasul, Bapak Ibu sekalian. Tapi Umar itu tegas. Jadi kalau pengen melihat tegasnya Umar di situ. Umar itu nggak pandang bulu ya. Kalau kita kawan, tapi kalau urusan harus tegas. Tegas itu berbeda dengan keras. Kalau harus tegas. Tapi Rasul sifat lemah lembutnya itu jauh lebih dominan dibanding sifat kerasnya. Rasul sudah mau menyolatkan, lalu turun ayat ini, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Engkau nggak boleh menyolatkan mereka. Wala takum ala qabri. Engkau juga tidak boleh berdiri di atas kuburannya mendoakan kepada orang yang meninggal. Makanya itu kalau misalnya ada orang yang meninggal lalu dibacakan azan, dibacakan iqamah, sebenarnya itu hanya untuk menguatkan saja. Menguatkan. Itu memang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau ibu nggak mau, nggak usah.
Tapi kalau mau itu sebagai tasbih, menguatkan jiwa orang yang ada di situ, nah itu juga boleh. Jadi mubah ya, tidak wajib. Nah, makanya kalau misalnya itu dilaksanakan bagus, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Yang penting dia baik-baik gitu. Yang penting dia taat beribadah. Siapa tahu dengan apa yang kita bacakan di atas kuburan juga kita bacakan di dalamnya itu memudahkan dia ketika berhadapan dengan malaikat munkar. Innahum kafaru billah. Sebabnya itu karena kafir. Pokoknya kalau sudah jelas kafir, nggak perlu disolatin. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka juga fasik. Maka sholat jenazah tadi adalah cara orang yang masih hidup untuk memintakan ampunan kepada yang sudah meninggal. Selain itu adalah penghormatan kita kepada keluarganya. Maka lihat siapa yang hadir. Kalau kita ada keadaan di mana keluarga kita diwafatkan oleh Allah, lihat siapa yang hadir. Nah, itulah orang-orang yang dengan tulus mendoakan kita dan juga orang yang sudah meninggal. Kecuali memang yang mereka berhalangan karena tugas dan lain sebagainya. Sampai di sini ayat ini sangat tegas kepada orang-orang munafik. Lalu Allah melanjutkan lagi dengan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan engkau terheran-heran, kagum dengan harta daripada orang munafik dan juga anak-anaknya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, biasanya mereka kenikmatan dunia itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya lebih kaya dari kita. Anaknya juga bager-bager apa bahasa Sunda. Nah, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, fisiknya luar biasa hebat gitu. Allah mengatakan, jangan kau kagum dengan penampilan-penampilan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kenapa kita dilarang untuk terkagum-kagum? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Kita tidak boleh berkagum-kagum itu karena semua yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah dalam bentuk harta dan anak-anak tadi tidak digunakan di jalan Allah. Bahkan mereka gunakan untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Karena itu dia akan disiksa sesuai dengan banyaknya harta tadi, sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dalam bentuk anak-anak. Kapan dia akan disiksa? Ketika maut mau menjemput dia. Jadi ketika dia mau menjemput dia, itu dia disiksa oleh Allah SWT. Malaikat itu, sebagaimana Jumat lalu dalam surah An-Nazi'at, malaikat itu kalau melihat orang yang kafir, munafik mau meninggal, geram dia. Geramnya itu nyabut nyawanya itu udah nggak pakai halus-halusan aja. Udah kalau cabut aja gitu, sampai ke akarnya, supaya dia merasakan bahwa jatuh nyawa itu sakit. Bahkan dalam riwayat dikatakan yadribuna wujuhahum wa adbarahum, muka mereka itu dipukul-pukulin. Punggungnya itu dipukul oleh malaikat. Cuma kita nggak melihat aja. Dia merasa kesakitan dengan semua yang ada pada badannya. Tapi kalau yang meninggal itu adalah orang yang beriman, malaikat itu harus cara mencabut nyawanya itu, menyampaikan salam, ditunjukkan amal-amal baiknya, engkau akan berada di surga. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan banyak amalnya itu, dia tenang, dia senang, karena dia akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kesibukan dunia, terutama dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Maka pada ayat ini jangan kita kagum. Cukup dengan apa yang kita miliki, tapi kita gunakan di jalan Allah. Kenapa? Karena kalau
Kalau kita dikasih seperti mereka, belum tentu kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita dikasih harta yang banyak, gitu. Malah repot mungkin buat kita. Udah lupa nanti dengan masjid Bidiliyah, gitu. Mainnya ke sana jauh-jauh, Singapura, Malaysia, lupa dia dengan masjidnya. Nah, di situ. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan, jadi itu apa yang dimiliki oleh dia di dunia itu gambaran siksaan yang akan diberikan nanti di akhirat. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Jadi nyawanya itu juga tidak ridho ketika itu. Maka orang-orang yang kafir yang mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ditunjukkan amal-amal buruknya, mereka itu tidak ridho, mereka tidak mau sebenarnya, memberontak. Jadi badannya ini sebenarnya tidak mau. Tetapi karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat itu mencabutnya itu sampai ke akar-akarnya. Malaikat itu mencabutnya dengan cara yang sangat keras. Wa idza unzilat suratun an aminu billah, dan apabila kalimatnya lagi wa idza, apabila diturunkan kepada mereka satu surah agar mereka beriman kepada Allah, wajahidu ma'a rasulihi, dan berjihad di jalan bersama Rasulnya, di jalan Allah bersama Rasulnya, ista'dzanuka ulul qawli minhum, maka orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka akan minta izin kepada Muhammad bahwa mereka kalau bisa nggak berjihad. Kayak kemarin mereka bayar sewa, walaupun bayarnya itu tidak tulus, bayarnya itu karena untuk menghindari mereka mati di medan perang. Jadi orang munafik ini betul-betul material, melihat apa-apa secara material, sehingga hati mereka ini tidak sampai pada pengertian bahwa kalau kita berjuang di jalan Allah, sebenarnya kita itu berada dalam jaminan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam semua ibadah pahami yang batinnya. Katanya pahami yang batinnya. Ketika kita puasa ini sebenarnya kebutuhan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan khitab itu dengan khitab yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita yang disebut oleh Allah, senang kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam penyebutan itu Allah pasti akan memuliakan kita. Wa qalu, dan mereka akan berkata, zarnanakum ma'al qa'idin, biarkan kami bersama orang-orang yang lemah. Ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang memang sudah tidak mampu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka punya semuanya, tapi mereka nggak mau. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan berat bagi orang yang beriman. Kalau dia beriman, ke masjid aja misalnya nggak mau, apalagi perang. Kalau kita berjihad di jalan Allah dalam keadaan damai saja nggak mau, bagaimana kalau perang? Kalau disuruh perang pasti sembunyi ya orang seperti ini, nggak berani, karena dia tidak menyadari bahwa dalam perang itu sebenarnya kita sudah berada di jalan Allah, kita sudah berada menuju ke surga. Maka dalam jihad itu juga begitu, kita jihad berupaya terus istiqomah dalam kebaikan yang kita lakukan di sini. Tujuannya apa? Semoga nanti kalau kita meninggal terhitung syahid. Tidak syahid beneran, Karena tidak syahid beneran, karena kita nggak ada yang bisa menjadi saksi daripada darah kita. Kita terhitung syahid itu sudah luar biasa. Ada orang, seorang ibu melahirkan, dia lillahi ta'ala, dia terhitung syahid kalau dia meninggal dalam melahirkan itu. Kita berada di jalan Allah, berupaya terus
Kalau kita diwafatkan, kita minta ya Allah, semoga kita terhitung syahid. Karena itu memang harus serius. Harus serius. Kalau nggak serius ya bisa tidak terhitung serius. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Mereka lebih senang, mereka ridho bersama orang-orang yang lemah. Padahal mereka ini kuat. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Ini yang disebut dengan munafik. Harusnya mereka orang yang lemah, tapi sebenarnya mereka masih kuat. Tapi karena mereka takut hatinya mereka untuk berjuang di jalan Allah, maka seperti itu. Wa tubi'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat hidayah kepada hati mereka. Fa hum la yafqahun. Sehingga mereka tidak bisa memahami bahwa dalam jihad itu ada surga. Kalau kita menunaikan bahwa dalam ibadah yang kita lakukan itu ada kemanfaatan bagi kita, tapi ada hikmah nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, nggak bisa nyampe. Maka ciri daripada orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu hatinya itu mudah menerima tambahan petunjuk. Ada begini, ada begini, sehingga amanahnya itu menjadi bertambah setiap. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Akan tetapi Rasul yaitu Muhammad SAW bersama orang-orang yang beriman yang menyertainya, cirinya adalah selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga dengan jiwanya. Makanya Bapak Ibu, jihad itu bagian dari hidup kita. Jihad itu bersungguh-sungguh kita menempatkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kalau sholat harus bersungguh-sungguh, puasa harus bersungguh-sungguh. Bagaimana puasa bersungguh-sungguh? Ya dari yang memahami yang fisiknya coba masuk ke yang spiritnya. Kalau kita sudah bisa puasa itu dengan mencegah makan dan minum, coba dicegah lagi hal-hal yang terkait dengan panca indera kita. Coba masuk lagi ke dalam lagi. Yang lebih dalam lagi itu apa? Hati kita. Coba hati kita ini dikendalikan untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Kalau ada orang begini yang ngajak kita ke buruk, katakan saya sedang mencegah hal-hal yang seperti itu. Ini so'em. Maka insya Allah nanti akan semakin dalam. Kedalaman ini nanti mendalamkan ibadah kita yang lain. Sehingga kalau ibadah itu kita nggak usah nunggu kawan. Oh, kawan saya nggak ada, jadi saya nggak mau. Nggak ada itu. Emangnya kalau nunggu kawan terus bagaimana? Ibadah itu basicnya pada pribadi-pribadi. Kalau orang itu memang sudah pemahamannya itu sudah mantap, ibadahnya juga akan mantap. Dia sendiri pun nggak apa-apa. Di tengah masyarakat yang tidak beribadah pun dia akan beribadah. Karena basicnya adalah pada pribadi. Jadi sifat dari orang-orang yang beriman adalah jihad di jalan Allah, berupaya sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahumul khairat, dan mereka inilah orang-orang lahumul khairat, terus bertambah kebaikannya. Ini yang kita mau, bertambah umur, bertambah kebaikan. Bertambah umur, ilmu kita ini semakin mendalam. Ilmu yang mendalam itu nanti mempengaruhi amalan kita. Karena itu setiap amalan perbaikan yang kita lakukan ada hidayahnya Allah di situ. Orang bisa punya ilmu, tapi belum tentu bisa beramal. Orang bisa punya ilmu, tapi belum tentu bisa beramal. Ketika kita bisa beramal, di situ ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus, setiap kita melaksanakan sesuatu ada tambahan hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan ini orang-orang yang beruntung. Petani itu disebut orang-orang yang muflih. Kenapa disebut petani? Dia menanam dulu, lalu nanti dia akan mendapat hasil di belakang.
Ini yang disebut dengan muflihun. Dia menanam, dalam proses menanam itu diambil oleh orang, dia ikhlaskan. Kenapa dia ikhlaskan? Karena itu sedekah dia tanpa dia harus repot-repot. Makanya kalau kita dalam ibadah kemudian mendapatkan gangguan sini dan itu segala macamnya, udah lewatin aja. Karena itu sedekah tanpa kita harus mengupayakan. Diambil oleh orang begini, ini oleh orang, lalu ke masjid dia, misalnya sandalnya hilang, itu ya nggak berani lagi ke masjid. Kenapa? Aduh, sandal saya nanti hilang lagi. Walaupun nggak ada ya orang masjid yang mau sandal. Jadi ada banyak orang itu kalau hal-hal yang kecil itu justru merepotkan dia. Kemudian nggak datang ke masjid, kenapa? Oh, banyak anak-anaknya kan di belakang. Akhirnya jadi terganggu. Gitu. Maunya di mana? Maunya di Mekah atau Madinah. Emang di situ nggak banyak orang. Lebih banyak lagi yang mau di Mekah dan di Madinah. Jadi kalau orang itu memang fokusnya sudah beribadah, yang lain-lain itu bonus saja. Ada bonus baik, ada bonus buruk. Gitu. Dinikmati aja. Tapi kalau kita repot dengan bonus yang di sisi kiri, sisi kanan kita, enggak, nanti kita sendiri yang repot. Di situ. Makanya kalau orang itu sudah fokus dalam ibadah, dia akan fokus. Dia nggak akan mempedulikan yang lain-lain. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah, Bapak Ibu sekalian, memberikan janji kepada kita. Dan satu-satunya pihak yang ketika memberikan janji itu tidak pernah diselisihi itu adalah Allah. Kalau kita menekankan iman kita, lalu kita menguatkannya dengan berjihad di jalan Allah, Allah memberikan janji. Janjinya apa? Di akhirat nanti Allah akan mendapatkan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kita akan menjadi penghuni surga untuk selama-lamanya. Padahal yang kita lakukan itu berapa tahun? Yang kita lakukan itu bukan hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya. Sebenarnya nggak imbang ini. Yang kita lakukan dalam hidup ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini untuk bisa mendapatkan surga yang kita selama-lamanya itu nggak imbang. Karena itu untuk menjadikan imbang itu kita harus bersungguh-sungguh, harus mengikhlaskan semua itu karena Allah. Makanya tadi itu nikmati saja, nikmati semua ibadah yang kita lakukan, apapun nikmati saja, karena itu akan nanti menjadi bonus-bonus kita di akhirat itu jadi banyak. Allah yang akan memberikan jaminan bahwa kita akan masuk surga untuk selama-lamanya. Kalau itu yang terjadi, dzalikal fawzul alim, itu adalah kemenangan yang agung. Kenapa itu kemenangan yang agung? Karena dulu untuk bisa seperti itu kita harus menyisihkan yang lain. Kita sisihkan urusan keluarga, kita sisihkan perasaan kita sisihkan pikiran-pikiran kita. Kita betul-betul fokus adalah yang penting saya ibadah. Selama saya bisa ibadah, nggak mengganggu kita dalam substansi ibadah itu, tidak apa-apa. Maka disebut dengan al-fawz. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan yang agung. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga kesimpulan dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengecam orang munafik, lalu menegaskan kepada kita, jangan seperti mereka. Beradalah dengan keimanan kita, berjihadlah dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi berjihad ini nggak sama. Lihatlah keluarga kita, dari mana kita bisa berjihad. Insya Allah Allah akan memberkahi dunia kita dan Allah akan menjadikan kita nanti orang yang beruntung dalam kehidupan di akhirat. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim ma'ali sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi Allahumma
وجعل جمعنا جمعا مباركا ومرحوما وتفرقا من بعده تفرقا إحسانا ومعصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jika ada kekurangannya, semoga dari kami pribadi karena yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.